Ya, baik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-ayah yang sama-sama kita hormati Pak Haji Suradi, Ketua DKM Masjid Baitul Hikmah Nusa Loka BSD, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah semua yang hadir di ruangan ini, yang semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah karena pagi ini dalam keadaan sehat kita dapat kembali berkumpul secara langsung di tempat yang mulia ini. Semoga masjid ini senantiasa bisa menjadi baitul aznallah, tempat yang Allah ridhoi ya, untuk kita gunakan hal-hal yang bermanfaat seperti kajian kita pada pagi hari ini. Dan semoga kumpulnya kita pagi ini menjadi alasan yang kuat bagi Allah untuk senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya agar benar-benar masuk ke dalam setiap hati kita masing-masing. Sehingga setiap kita bisa memiliki hati yang bening, hati yang lembut, hati yang mudah untuk memaafkan, dan hati yang selalu cerdas untuk meyakini bahwa setiap takdir Allah yang Allah tentukan yang terjadi dalam episode kehidupan kita itu pasti yang terbaik buat kita. Meskipun seringkali takdir Allah itu berseberangan banget dengan kemauan atau keinginan hati kita. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, manusia terbaik sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita umatnya yang senantiasa berusaha untuk bisa mengikuti segala sunah-sunahnya sampai hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita awali silaturahim kita pagi ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita juga berdoa Bapak Ibu sekalian ya. Ini cakep nih. Pagi-pagi terus hujan turun gitu ya Pak Suradi. Ini turun hujan itu merupakan waktu yang mustajab untuk kita berdoa gitu ya. Mari sama-sama kita berdoa. Kita mohon kepada Allah jika pagi ini ada di antara sahabat kita, keluarga kita, guru-guru kita atau orang tua kita yang sedang sakit, semoga Allah berikan taufik kepada mereka untuk mampu sabar dan ridho atas takdir ini, dan juga yang merawatnya, dan semoga Allah kembalikan lagi kesehatannya sehingga pada saat sehat nanti mereka sehat dan bergelimpang pahala buah dari kesabarannya saat ini. Untuk yang masih di perjalanan, semoga Allah selamatkan, Allah sehatkan, bahagiakan perjalanannya. Yang harus berikhtiar pagi ini, semoga dimudahkan dan diberikan hasil yang maksimal. Yang ada urusan utang piutang, semoga Allah tolong untuk bisa melunasi semua utang-utangnya tanpa harus berutang lagi. Untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita mungkin yang telah mendahului kita, semoga Allah memaafkan semua hilaf dan kesalahan mereka. Allah tutup semua aib-aibnya di dunia dan di akhirat, dan Allah tempatkan mereka semua di tempat yang terbaik di sisinya. Terakhir, kita selalu mohon kepada Allah agar ya semoga kita semua termasuk orang-orang yang akan Allah mudahkan untuk bisa menginjakkan kaki kita ke tanah sucinya Allah, bisa berhaji, berumroh dengan mabrur dan mabrurah bersama-sama dengan keluarga yang kita cintai dan orang-orang yang kita sayang dalam keadaan sehat walafiat dan serba berkecukupan. Ala hazihi niyat wa fi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.
Amin. Ya, makasih Bapak Ibu sekalian. Gimana kabar semuanya, sehat nggak nih Bapak? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat gitu ya. Hari ini judul kajian kita melanjutkan kajian kita yang sebelumnya, yaitu General Check Up 1. Sekarang General Check Up kedua ya Pak. General Check Up bagian kedua. Di bagian pertama kita review sedikit. Ketika kita ditanya apa kabar, jawaban kita alhamdulillah, alhamdulillah sehat, kan gitu ya. Nah, jawaban alhamdulillah sehat itu di kajian pertama ya, itu ada dua maknanya atau ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita ini benar-benar sehat, dan kemungkinan yang kedua, kita baru berasumsi atau merasa sehat. Maka untuk memastikan kesehatan kita perlu ketemu sama ahlinya, yaitu Pak Dokter, berikut dengan peralatannya, ya, dengan toolsnya. Nah, dengan tools tersebut, dokter baru bisa memeriksa kita dan menyimpulkan bahwa kita ini sehat apa enggak, kan gitu ya. Nah, sementara yang kita maksud dengan general check up di kajian kita ini bukan men-check up kondisi organ tubuh kita semuanya, tapi men-check up khusus satu saja dari organ tubuh kita, yaitu hati, gitu kan ya. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda bahwa dalam jasad kita, dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka akan baiklah seluruh anggota tubuhnya. Dan jika daging itu rusak, maka akan rusak juga semua anggota tubuhnya. Dan segumpal daging itu adalah hati. Nah, jadi karena Rasul yang bersabda seperti itu, ya udah, kita nggak usah repot-repot ya. Check up ini, check up itu, kita check up aja hati kita, Bang Fani. Kita check up hati kita, ya kalau hati kita baik, insya Allah semuanya baik. Begitupun sebaliknya. Jelas ya Pak ya? Nah, hari ini kita akan lanjutkan general check up yang kedua, yaitu check up kondisi hati kita dan apa yang ada di dalamnya. Gitu. Maksudnya gimana? Ketika kita bicara ibadah, ya, ibadah itu kan ada dua. Ada ibadah zohir, ibadah yang terlihat oleh mata, ada juga ibadah hati, ya, ibadah yang melibatkan hati kita. Di antara ibadah hati itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan satu, ketakwaan. Ya, takwaan itu adanya di hati. Habis ketakwaan apa lagi? Iman. Ya Mas Devi ya. Iman itu di mana adanya? Di hati. Jadi ketakwaan, keimanan, kesabaran, ya, ketawaduan, keikhlasan, itu semuanya ada di hati. Nah, pagi ini kita mohon tolong kepada Allah, semoga Allah tolong kita untuk bisa membahas materi ini. Ya, berapapun yang bisa kita bahas, syukur-syukur bisa semua. Tapi kalau nggak bisa semua, ya nggak apa-apa, satu-satu aja kita bahas, gitu ya. Dan poin pertama, sub yang akan kita bahas dari ibadah hati pagi ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan ketakwaan kita kepada Allah. Gitu ya Pak ya. Apa yang kita cek Pak? Tentang ketakwaan. Kalau ditanya nih, Pak Toto ada nggak Pak Toto? Pak Toto ini takwa nggak Pak Toto? Jawabannya gampang Pak. Antara dua aja. Iya saya takwa apa? Enggak, saya nggak takwa. Nah, kira-kira kalau ditanya Pak Toto ini takwa apa enggak Pak Toto? Jawabannya apa Pak Toto? OTW. OTW takwa. Oh setengah-setengah katanya. Setengah-setengah Pak, setengah takwa, setengahnya belum. Oke. Mas Bibi udah takwa belum Mas Bibi? Iya, sedang berusaha juga. Ente tadi gimana deh? Udah takwa belum? Apa deh? Insya Allah. Nah, pertanyaannya kan gampang ya. Pertanyaannya simpel banget. Apakah saya sudah bertakwa? Jawabannya juga simpel kok. Tinggal jawab aja udah atau belum. Tapi pertanyaan yang sederhana tadi, ya, dengan jawaban yang juga sederhana itu akan susah kita jawab kalau
kita nggak ngerti apa sih kriteria orang yang bertakwa. Betul nggak Pak Toto? Iya. Tapi kalau kita tahu batasan-batasan atau kriteria orang yang bertakwa itu adalah A, B, C, D, nah kita gampang jawabnya tuh. Udah takwa belum? Belum gue. Soalnya kriterianya kan A, B, C, D. Sementara gue ini F, G, H, I, J. Berarti gue belum takwa. Kan gitu ya. Atau gini, analogi sederhananya. Ya, Mas Fani ini ganteng nggak di Nusa Loka gini, Doi? Di Nusa Loka ini Mas Fani termasuk orang ganteng nggak, Doi? Mas Fani, jempol tuh kata pede. Pertanyaannya gampang, ganteng apa enggak? Jawabannya juga gampang. Jawabannya iya, dia ganteng atau dia nggak ganteng. Nah, tapi jawaban yang mudah itu susah kita jawab kalau kita nggak tahu apa sih kriteria cowok ganteng di Nusa Loka. Iya nggak Pak Toto? Nah, andai kata kriteria cowok dikatakan ganteng di Nusa Loka itu apabila namanya diawali dengan huruf T. Misal, ya, kriteria cowok ganteng di Nusa Loka itu kalau namanya dimulai dengan huruf T. Berarti Mas Fani ganteng nggak kira-kira? Hah? Enggak. Kalau Pak Toto, wow ganteng, huruf T namanya, kan gitu. Ya kan? Jadi, jadi sesederhana itu Pak Toto. Ya, untuk menjawab saya ini takwa apa enggak sih? Ya kita harus tahu dulu orang bertakwa tuh kayak apa tuh Bang Ucok. Iya enggak? Nah, kalau Bang Ucok tahu orang takwa tuh definisinya atau kriterianya seperti seperti apa misalnya, nah, kita bisa jawab. Oleh karena itu, pagi ini ya sekali lagi kita akan membahas satu hal dulu dalam hati kita, yaitu hal yang berkaitan dengan ketakwaan atau takwa. Dan pertanyaannya, kita ini udah takwa atau belum sih? Kan gitu ya. Nah, untuk menjawabnya, mari kita lihat, kita buka Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Silahkan dibuka. Ayat 133, 134. Sudah tahu belum? Sudah, silakan Pak Haji, sudah dibaca Pak Haji. Dan kepada surga yang luasnya ya, makasih Pak Haji. Ya, segitu dulu Pak. Kita pelan-pelan. Tanggal 25 ya sekarang ya. Surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 134. Kita bertakwa atau belum sih? Pertanyaannya simpel, jawabannya juga simpel. Surat berapa tadi? Ali Imran 1, 3 sampai 1, 3, 4. Tadi Pak Suradi udah bacain ayatnya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasyarihu, dan bersegeralah kamu ila maghfiratin, menuju ampunan dari Tuhanmu, dari Rabbmu, wa jannatin, dan surga arduhas samawati wal ardh,
dan surga yang lebarnya itu seluas langit dan bumi. Allah yang bilang. Jadi arduha itu Pak Toto bukan luas artinya. Kan di situ terjemahannya yang luasnya kan, sebetulnya yang lebarnya. Gitu ya. Jadi surga itu lebarnya aja seluas langit ditambah bumi. Jadi kalau kita bikin square gini nih, kalau kita bikin ini nih, papan ini nih, lebar sama panjang tuh panjangan mana sih? Lebar sama panjang, panjangan panjang kan? Nah, berarti lebarnya mana nih? Sisi atas kan? Lebarnya surga tuh itu seluas langit dan bumi. Berarti panjangnya lebih nggak dari itu? Lebih. Mananya apa? Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa surga itu luas, pakai banget. Oke, surga itu luas banget kata Allah. Terus uiddat lil muttaqin, dan surga yang luasnya luar biasa itu di set up, disiapkan oleh Allah khusus buat siapa Pak Toto? Buat orang-orang yang bertakwa. Nah, pertanyaannya berarti kalau kita ingin stay di surganya Allah, syaratnya apa dong? Kita harus jadi orang yang bertakwa. Kan gitu kan? Pengen nggak jadi golongan orang, masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa? Pengen. Oke, kalau pengen, kita harus tahu kan apa sih kriterianya? Kan gitu. Ayat 134 ya Mas Fani. 34. Maksudnya 135 sekarang. 134 dulu. Stop. Satu ya. Jadi orang yang bertakwa, lanjutan dari 133 nih. Ya kan? Uiddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan untuk orang yang bertakwa kata Allah. Siapa sih orang yang bertakwa ya Allah? 134-nya. Allah rinci satu-satu. Yang pertama, orang bertakwa itu kata Allah, allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang mau menafkahkan sebagian hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, baik di saat tanggal muda baru gajian maupun lagi tanggal bulan. Kata Allah tuh, perhatikan ayatnya, kita perdalam. Allah bicara tentang nominal uang yang kita infakkan atau bicara tentang sikon, kapan kita membelanjakan harta kita, sikonnya, ya kan? Allah nggak bicara nominalnya. Tapi yang Allah katakan ya sebagai ciri orang yang bertakwa yaitu tentang situasi dan kondisinya. Allah bilang orang bertakwa itu selalu mau berbagi ketika dia lapang maupun sempit. Jelas ya? Maksudnya gimana tuh? Allah nggak pusing dengan jumlah yang kita infakkan atau yang kita sedekahkan, Patri. Tapi yang Allah tekankan adalah apa tadi? Situasi dan kondisinya. Artinya, apa artinya? Kalau Allah bilang di waktu lapang dan sempit, kita pakai logikanya ya. Orang kalau kondisi lapang, baru turun gaji, baru terima gaji, ya proyek baru dibayar gitu ya. Kan duitnya banyak tuh. Orang kalau di waktu lapang, seandainya dia mau berbagi, kira-kira jumlahnya kecil atau besar? Hah? Besar. Orang banyak duit kan? Oke. Banyak duit nih, jadi ngasih 100.000 mah enteng aja. Wadoro, tapi di waktu sempit juga. Nah, logikanya, kalau kita lagi sempit, gajian baru besok nih Pak Toto. Hari ini Pak Tri minta sumbangan. Toh, ayo dong patungan kita mau bangun lantai 3 di masjid nih. Gajian baru besok nih, datangnya hari ini. Lagi sempit gak berarti? Lagi sempit kan? Lu datang tanggal segini lo, gitu kata Pak Toto. Kalau tanggal segini paling gue bisa ngasih 10.000, ya nggak apa-apa. Gitu loh. Artinya, kalau paham jika lapang dan sempit, pasti jumlah yang akan kita berikan itu akan berbeda. Tapi bukan tentang itunya. Yang Allah cintai dan orang yang bertakwa adalah spirit atau semangat mereka mau berbagi dalam situasi apapun. Sampai di situasi yang mereka juga sebenarnya butuh gitu loh.
Jelas ya? Kalau berbagi hanya di waktu lapang, kira-kira semua orang bisa nggak Pak? Bisa ya? Kalau berbagi di waktu lapang saja, ya semua juga bisa, kan gitu. Ya nggak Pak Mucok? Tapi kalau berbagi di waktu lapang, dan lihat kalimatnya dan ya, wadorroh bukan bukannya atau, tapi wa Pak Toto. Berarti dan. Berarti orang bertakwa itu harus bisa bermain di dua situasi itu, bukan memilih gitu loh. Ya, kalau habis gajian gue nyumbang deh, tapi kalau tanggal-tanggal begini gue kagak deh. Nah, kayak gitu. Orang bertakwa itu habis gajian, dia lupa. Jumlahnya mungkin besar, tapi kalau lagi tanggal bulan, dia tetap nyumbang, walaupun jumlahnya sedikit. Jadi spirit apanya? Spirit berbaginya itu yang Allah tekankan. Jelas nggak sampai sini? Istiqomah berbagi dalam kondisi apa? Jelas ya? Nah, pertanyaannya sekarang, kita tanya sama diri kita, gue udah takwa belum ya di sisi ini? Saya sudah takwa belum ya di poin ini? Kalau ada teman-teman kita datang minta tolong, terus kita masih ada bahasa, lo datang hari gini, gue juga lagi butuh, lo tahu sendiri, toko gue tutup nih sejak COVID. Itu belum takwa tuh. Karena takwa itu selalu bisa berbagi dalam kondisi apapun. Pak Soang tanya, Rak, bagaimana ceritanya kita berbagi kalau kita juga nggak punya duit? Berbagi di sini bukan melulu tentang uang, gitu. Patri, tolongin saya Patri, saya kurang 1 juta lagi nih Patri. Patri bener-bener nggak pegang duit nih, nggak pegang dan emang nggak ada duit nih Patri ceritanya ya, nggak pegang bener-bener nggak ada duit. Kan bukan berarti Patri nggak bisa berbagi tuh. Rak, berapa tadi lo butuhnya? 1 juta Patri, kurang 1 juta lagi nih saya butuh banget. Ini jujur, ya saya nggak punya uang 1 juta, tapi gue punya temen Rak, namanya Fani. Kalau 1 juta aja masalah saya sama dia. Ya. Lo bisa tunggu nggak sebentar? Gue kontak dia, terus gue minta nomor rekening lo. Gitu kata Pak. Akhirnya itu kan Mas Fani. Pan, iya. Berapa? Langsung berapa aja dia. Dia udah tahu nih kalau kalau Pak telepon pasti bisa transfer. Pan, iya oke berapa? Langsung berapa aja? Enggak, bukan buat gue nih Pak. Ini buat teman gue, dia butuh uang 1 juta ya. Lu bisa bantuin nggak? Ya udah, nomor rekeningnya mana? Kasih nomor rekening di kan sama Fani. Ketolong nggak tuh temannya? Ketolong. Bukan Patri yang ngasih duit, tapi Patri berbagi link. Dia berbagi link, dia berbagi info. Kalau duit gue nggak punya, tapi temen gue punya. Coba gue konekin, gitu loh. Jelas nggak Pak? Ya, jadi spirit itu yang Allah sukai dari orang yang bertakwa. Silahkan tanya diri kita sudah takwa atau belum di titik ini. Jelas ya Pak? Oke, jadi ini bukan tentang orang lain ya Pak, bukan tentang, ini masih ucap banget nih. Dia kalau lagi duitnya banyak mah nyumbang, kalau lagi nggak ada duit marah-marah mulu, nggak mau nyumbang, bisa gitu. Enggak, bukan tentang Bang Ucok, ini tentang diri kita masing-masing. Oke, jelas lah ya. Nah, poin yang kedua, orang yang bertakwa, silakan Pak Tri. Habis berbagi di waktu lapang dan sempit, yang kedua dan orang-orang yang pernah dan memaafkan kesalahan orang lain dan dari orang-orang. Ya, makasih Pak Tri. Dan yang kedua, orang yang bertakwa itu kata Allah, wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu menahan amarah. Satu-satu ya. Jadi orang yang bertakwa yang kedua adalah orang yang mampu menahan amarah. Tadi pertanyaannya kan, bapak-bapak dan ibu-ibu pengen nggak jadi orang yang bertakwa? Pengen. Kalau pengen berarti harus mampu menahan amarah nggak? Iya kan ya?
Oke, kalau orang yang bertakwa itu adalah orang yang harus mampu menahan amarah, berarti orang kalau kita ingin jadi orang bertakwa, kita perlu nggak ketemu sama hal-hal yang nyebelin, yang bikin kita emosi. Perlu. Gimana bisa jadi orang bertakwa kalau kita nggak ketemu sama hal-hal yang nyebelin, ya kan? Karena orang bertakwa itu harus bisa menahan amarah. Berarti Mas Tri itu harus ketemu sama istri yang bawel. Iya. Berarti kita nih, ya, kita yang sudah punya pasangan itu harus ngalamin momen-momen di mana pasangan kita itu nyebelin, pakai banget. Bangun tidur, ngantuk, pengen kerja, terus Pedo bilang, Nia, bikinin gua kopi, lu bikin sendiri, aku lagi males nih. Itu nyebelin banget. Iya kan? Kita minta bikinin kopi, suruh bikin sendiri, nyebelin gak Pak? Nyebelin. Waktu bini kita bilang, lu bikin aja sendiri deh, gue juga capek. Dan kita mampu menahan amarah, ya, kita nggak unyeng-unyeng tuh istri kita nggak marahin, diam aja, kita tahan. Kesel sih, tapi kita tahan Patri. Kita tahan, kita ke belakang, rebus air, seduh kopi, selesai, minum, berangkat. Itu kalau kita mampu menahan amarah kita, takwa tuh kita. Jelas kan? Jadi ternyata untuk jadi orang yang bertakwa, kita emang butuh ketemu sama hal-hal yang nyebelin. Kita butuh istri yang kurang taat. Iya nggak? Iya, istri juga butuh sama suami yang nyebelin. Iya. Iya. Pak, udah di mana? Bentar lagi nyampe. Bentar lagi nyampe. Jam 7 tuh. Jam 9 belum sampai. Pak, katanya bentar lagi nyampe. Iya, bentar lagi nyampe. Jam 11, setengah 2, lakinya pulang. Setengah 2, Aksom baru pulang. Kan nyebelin tuh. Iya gak sih? Nah, begitu suaminya pulang setengah 2, dari jam 7 udah bilang, bentar lagi nyampe. Aku sampai jam setengah 2, kan nyebelin tuh. Itu kalau si istri bisa nggak marah-marah, dia tahan aja rasa keselnya itu, di situ dia takwa. Tapi kalau dia sampai keluar kata-kata yang nggak bagus, marah-marah, berarti dia belum takwa. Pertanyaannya, gampang apa gampang banget nih jadi orang takwa? Hah? Susah tuh hari. Susah ternyata. Dan apa? Benar nggak mau coba? Benar ya? Oh benar. Nah, di poin yang kedua, kita jadi menyadari nih Pak, bahwa benar banget firman Allah yang berbunyi, tidak ada sesuatu pun yang Allah ciptakan yang sia-sia. Ma khalaqta haza batila, nggak ada yang sia-sia. Ternyata suami yang nyebelin itu bermanfaat buat seorang istri kalau dia mau jadi istri yang bertakwa. Ternyata istri yang bawel juga bermanfaat buat seorang suami kalau si suami pengen jadi suami yang bertakwa. Betul kan? Iya, kenapa? Istri yang nyebelin, suami yang nyebelin merupakan sarana atau cara Allah memberikan kans atau kesempatan buat kita untuk bisa menahan amarah. Begitu kita bisa tahan amarah kita dapat kesempatan untuk stay di surganya Allah. Tapi caranya emang gak enak. Artinya tinggal di surganya Allah memang butuh pengorbanan, korban perasaan. Nyebelin banget lagi gue. Berarti ketemu emak-emak sen kiri beloknya ke kanan, bagus nggak tuh Pak Patri? Emak sen kiri beloknya kanan. Iya. Itu kalau Pak Tri sanggup nahan amarah nih, begitu dia sen kiri, Pak Tri mau ambil kanan, dia belok kanan. Terus Pak Tri nggak marah tuh, nggak keluar. Dasar jerapah lo, tapir, nggak keluar tuh. Nggak keluar sama sekali bawahnya, ditahan aja kalau Pak Tri. Maka pada saat itu Pak Tri takwa. Meninggal lagi nyetir, meninggal dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Jurusannya langsung surga. Nanti ada penjelasannya. Jelas ya?
Jadi untuk jadi orang bertakwa, kita perlu banget ketemu sama hal-hal yang dibeli. Dan dengan pemahaman ini, kita jadi tahu betapa baiknya Allah. Ketika kita harus ketemu sama temen yang bikin duit, nggak bayar-bayar, Pak. Setahun, 2 tahun, 10 tahun. Tapi kalau ketemu nyantai aja nih. Ketemu biasa aja. Itu kan nyebelin nggak sih? Nyebelin banget. Tapi kalau kita bisa tahan, itu chance atau kesempatan kita buat dapetin surga. Proyek yang udah 90% dibatalin, bagus nggak Pak Haji Suradi? Dari sisi ketakwaan bagus nggak? Bagus. Udah depan mata nih, tinggal tanda tangan doang, batal. Oh itu kan nyebelin banget. Sanggup kita menahan amarah di posisi itu, takwa kita. Jelas ya? Oke, poin yang ketiga. Orang yang bertakwa, lanjut Pak, depannya Pak. Pak siapa nih? Silakan Pak. Poin yang ketiga siapa Pak orang yang bertakwa yang ketiga? Nah, orang bertakwa itu kriterianya itu pemaaf. Orang bertakwa itu wal'afina 'anil nas. Orang yang mau memaafkan kesalahan orang, kata Allah. Allah nggak sebutin kalau kesalahannya sepele atau enggak. Pokoknya orang salah, dia minta maaf, maafin. Itu takwa. Jadi nggak ada bahasa begini Pak. Udah lo maafin aja kata Anda. Aduh doi, kalau cuma masalah 1.000 2.000 sih gue maafin. Ini 10 juta masalahnya. Nggak ada tuh. Orang bertakwa, apapun kesalahan orang terhadap kita, dia harus mampu dan mau memaafkan. Pertanyaannya gampang apa gampang? Apa nih? Maafin orang gampang gak apa? Susah banget. Apalagi kesalahannya kesalahan yang fatal, iya kan? Susah banget. Tapi ya itulah orang yang bertakwa menurut Allah. Orang yang mau memaafkan, bukan bisa ya, mau maafin apa enggak? Memaafkan kesalahan orang lain. Itulah orang yang bertakwa. Dan tiga-tiganya ini susah semua nih Pak. Ya, berbagi di waktu lapang gampang, dan sempit ini yang jadi PR. Ini susah. Menahan amarah juga nggak gampang. Coba deh cek. Sering nggak kita kepleset di urusan nomor 2? Ya, mama sen kiri belok kanan tadi. Suami yang naruh anduk basah di atas kasur, naruh aja begitu. Itu kan kalau kita nggak dapat tuh, aduh berapa kali sih Pak, mama harus kasih tahu. Tugas, gagal jadi orang takwa. Susah banget ini. Yang ketiga juga sama. Di poin ketiga, itu ada orang yang hidupnya tersiksa berpuluh-puluh tahun karena nggak mau maafin kesalahan seseorang. Jadi ada orang yang bikin kesalahan dan itu bikin dia sakit hati dan dia emang nggak maafin gitu. Nggak, pokoknya ini gue nggak maafin. Berpuluh tahun Pak. Jadi selama berpuluh tahun, setiap kali dia melihat orang yang dia tidak maafi itu bikin dia sakit hati. Setiap dia dengar nama orang yang dia tidak maafi tadi, dia sakit hati. Jadi tersiksa selama puluhan tahun, cuman gara-gara nggak mau memaafkan. Ada orang yang nggak mau memaafkan. Kenapa? Karena susah memang memaafkan. Tapi ternyata memaafkan ini adalah perintah Allah. Memaafkan itu bukan pilihan loh Pak. Ini gue maafin apa jangan ya? Bukan. Tapi apa? Gue harus maafin. Jadi memaafkan itu bukan pilihan. Tapi memaafkan itu adalah perintah. Ya, Allah berfirman di surat An-Nur surat 24 ayat 22. Ya, silakan dibuka. Allah berfirman, maafkan dan berlapang dadalah. Maafkanlah. Surat An-Nur ayat 22. 24 22.
Pak Renaldi sudah ketemu Pak? 2422 Pak. Ayat 22, silakan. Wal yakfu wal yasfahu. Wal yakfu, dan hendaklah mereka memaafkan. Ada nggak kata-kata itu? Ada ya? Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Gimana Pak Andi? Ngerti nggak Pak Andi? Ngerti ya? Gue baru duduk tulisan. Jadi urusan memaafkan ini bukan pilihan nih. Ini kita maafin, jangan dia nih, bukan. Tapi ini perintah Allah. Allah memerintahkan kepada Abu Bakar di ayat ini, surat An-Nur ayat 22, perintahnya, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ya. Jadi urusan memaafkan itu perintahnya maafkan dan berlapang dada. Maafkan dan lapangkan dadamu, itu perintah Allah. Allah tidak memerintahkan maafkan dan lupakan. Catat nih. Perintahnya bukan disuruh memaafkan dan melupakan Pak Toto. Perintahnya maafkan dan lapangkan dadamu. Kenapa perintahnya bukan melupakan? Karena Allah ngerti banget karakter manusia. Kita itu susah banget melupakan orang yang udah jahat sama kita. Gampang nggak? Orang jahat sama kita tuh gampang nggak kita ngelupainnya? Oh susah. Meskipun udah kita maafin, setiap kita ngeliat dia keinget lagi nggak? Keinget. Dan setiap kita ingat sesak nggak dada kita? Nyesek. Nah, ketika nyesek lagi, lapangin lagi dada kamu kata Allah. Jadi memaafkan dan melapangkan dada itu perintah yang berketerusan. Gak gampang nih. Dan ini perintah Allah kepada Abu Bakar. Ini ayat ini nih kisah ketika Aisyah difitnah, ya, difitnah berzinah dengan laki-laki lain. Dan fitnah itu di share terus di-upload terus ya sama Abdullah bin Ubay bin Salul dan Mistoh. Mistoh itu pembantunya Abu Bakar, orang yang bekerja di rumah Abu Bakar. Beriman juga, hijrah juga kepada Rasul. Tapi dia ikut menghembuskan isu bahwa Aisyah berzinah. Nyebelin gak Pak? Punya pembantu yang memfitnah bahwa anak kita berzinah. Nyebelin gak? Itu nyebelin banget tuh. Dan itu kejadian sama Abu Bakar. Saking nyebelinnya sampai Abu Bakar bersumpah nih, asbabun nuzulnya ayat ini. Sampai Abu Bakar bersumpah dengan nama Allah, wallahi, demi Allah, saya nggak akan support lagi si Mistoh. Saya nggak akan izinkan lagi dia kerja di rumah saya. Bantunya yang fitnah Aisyah itu sampai kesel dan bersumpah. Berarti emosi nggak Abu Bakar? Emosi. Berarti masalahnya berat nggak nih? Berat banget. Orang sampai manusia terbaik kedua setelah Rasul sampai marah itu berarti kan parah. Demi Allah saya nggak akan bantu lagi Mistoh. Saya nggak akan support lagi. SP3 kalau bahasa kita. Pecah. Begitu Abu Bakar bersumpah dengan nama Allah tidak akan membantu Mistoh lagi, langsung turun nih ayat ini. Lihat kemuliaan Abu Bakar berbuat salah, turun ayat. Kita berapa kali ngebohongin istri nggak turun-turun ayat Pak Tri. Istri dibohongin, istri kita cipoain, nggak ada yang turun tuh ayat tuh. Beda emang kemuliaan kita sama Abu Bakar. Abu Bakar salah sumpah aja turun ayat, langsung turun ayat. Ketika Abu Bakar berkata, wallahi demi Allah, saya gak akan support lagi kamu Mistoh, turun An-Nur ayat 22. Kenapa turun? Karena salah. Sumpahnya benar, wallahi-nya benar Mas Fani, gak ada masalah dengan kata demi Allah. Yang bermasalah tuh konten sumpahnya. Saya nggak akan bantu kamu lagi Mistoh. Padahal orang pertama itu orang yang mau membantu di waktu lapang dan sempit. Jadi kontennya ini yang bermasalah. Jelas nggak? Jelas ya? Nah, kalau bersumpah nggak mau nolongin orang, salah nggak? Salah banget. Dosa nggak berarti?
dosa. Makanya Allah langsung tegur turun ayat ini. Ya, setelah turun ayat ini lihat kalimatnya. Wal ya'fu, dan hendaklah mereka memaafkan. Abu Bakar dan keluarganya disuruh memaafkan Mistah dan lapangkan dadamu. Berarti kan sempit dadanya Abu Bakar. Kata Allah udah maafin dan lapangkan. Susah nggak tuh begitu tuh? Susah banget. Susah. Karena susah. Lihat kalimat berikutnya apa yang Allah katakan kepada Abu Bakar di ayat ini. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah akan mengampunimu? Abu Bakar itu berat untuk memaafkan Mistah, apalagi melapangkan dada. Makanya Allah kasih penawarnya. Kira-kira gitu kalau bahasa manusianya. Apakah kamu nggak suka kalau aku mengampuni kamu? Mengampuni yang mana? Antum bersumpah gak mau nolongin orang, itu fatal. Coba deh, saya sumpah saya gak akan bantuin orang, kan fatal tuh. Itu salah banget tuh. Makanya kata Allah, apakah kamu gak suka kalau aku mengampuni kamu, wahai Abu Bakar? Sebutin Abu Bakar. Kalau kita baca sirahnya, Abu Bakar langsung respon, bala, iya ya Allah, saya ingin diampuni. Kalau kamu ingin diampuni, maafkan Mistah, lapangkan dadamu. Susah loh. Tapi ayat ini keren banget nih. Ayat ini yang akhirnya menyadarkan kita kenapa Abu Bakar dikasih gelar As-Siddiq. Selain dia membenarkan perjalanan Rasul Isra Mi'raj, di antaranya lagi ini nih. Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang selalu membenarkan firman-firman Allah, yang mau mengalahkan egonya. Egonya mencat Mistah, egonya memecat pembantunya. Tapi wahyu mengatakan maafkan dan lapangkan dadamu. Akhirnya karena Allah bilang, apakah kamu gak suka mengampuni itu? Ya Allah, saya ingin diampuni. Ya kalau mau diampuni, maafin Mistah, lapangkan dadamu. Dimaafin Tuhan. Oke Mistah, besok kamu kerja lagi. Susah banget tuh. Habis mencat orang, terus besok mau kerja lagi kan susah banget tuh. Susah pakai banget tuh. Tapi itu yang dilakukan Abu Bakar. Abu Bakar membenarkan wahyu Allah dan mengalahkan egonya. Makanya dijulukin Abu Bakar As-Siddiq. Benar-benar orang yang selalu membenarkan firman-firman Allah. Kalau kita udah maafin aja Patrik, obah tuman dia kalau dimaafin. Tuh. Padahal perintahnya maafin kata Allah, tapi perintah Allah dikalahin sama ego kita. Makanya namanya bukan Tri As-Siddiq, namanya Tri Maksofa. Jauh banget. Jauh banget dari akal sehat. Oke, jelas ya. Nah, berarti tiga hal yang menjadi ciri orang yang bertakwa ini, hal-hal yang gampang atau hal yang sulit, Pak? Sulit. Jadi kalau kita mampu bermain di 3 poin ini pasti sabar nggak berarti kita? Hah? Kalau kita bisa berbagi di waktu lapang dan sempit, mampu menahan amarah, bisa maafin orang, berarti kita sabar nggak? Sabar. Oke, ya. Jadi kesimpulannya, kalau orang bertakwa ini, mereka pasti punya sifat sabar. Pasti sabar. Dan sabar itu ternyata emang gak gampang, karena Allah yang bilang wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha la kabiratun illa 'alal khashiyin. Dan yang namanya sabar ditambah dengan sholat itu gak gampang. Allah yang bilang, Pak Rinaldi, sabar dan sholat itu susah nih, perkara berat. La kabiratun illa, kecuali 'alal khashiyin, kecuali buat orang yang emang fokus pengen tinggal di surga, dia akan mau sabar. Ya sih. Jadi susah memang, tapi worth it. Kenapa? Karena kalau kita mau begini, surga nungguin kita. Kalau kita mau bersabar, surga nungguin kita. Oke. Nah, karena sabar ini berat, kita butuh penawar nih. Gimana caranya ya biar saya gampang aja untuk sabar gitu. Betul nggak kira-kira Pak?
ini berat banget nih. Terus gimana caranya ya? Ada nggak tipsnya atau ada nggak info yang bisa membuat kita enteng aja deh buat maafin orang? Yang membuat kita yang tadinya mau marah jadi mampu menahan amarah, yang membuat kita yang tadinya mau nyumbang sedikit akhirnya nggak jadi di waktu lapangan sempit, dan akhirnya kita mau nyumbang juga dalam kondisi apapun. Ada penawarnya, ada info yang menarik dari Allah dalam Al-Quran. Surat At-Taubah, surat 9, ayat 128. Gimana caranya ya biar saya bisa gampang aja buat sabar nih, buat menahan amarah, buat maafin orang. Caranya surat berapa tadi? Surat 9, cie 28. 28. Silakan yang udah ketemu. Langsung baca artinya aja. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah, nggak semua ya yang kata-kata itu. Ada nggak? Kamu nggak? Tes dulu, sebentar ya. 9. Sebentar. Salah saya. 936 dulu deh. Maaf ya, 936 coba. Surat 9 ayat 36. Ketahuilah Allah beserta orang-orang yang ada nggak kata-kata ini? Ada ya? Ayat. Surat berapa tadi Pak? At-Taubah ayat 36. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang yang bertakwa. Nah, kalau kita merasa susah untuk bisa jadi orang yang bertakwa, itu berat deh untuk maafin orang gitu ya. Susah buat nahan amarah. Ingat ayat ini, Mas Andi. Kenapa? Bukan, ayat 36. 9. Ini maaf ya, ini salah ya. Ini salah. Iya, benar Bu. Bacanya sampai habis. Bacanya sampai habis, jangan dari atas doang. Sampai habis. Sabar ya Bu, sabar. Iya, mudah-mudahan tolong Ibu bisa sabar, baca sampai habis. Iya. Ya si Ibu ngetes saya nih, marah nggak si Ibu ya. Ketemu nggak Bu? Ketemu ya? Surat 9 ayat berapa tadi? 36. Iya, berarti gimana? Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah itu akan beserta, akan membersamai orang yang bertakwa. Jadi kalau Pak Tri khususan maafin dia, maafin aja Tri, nanti lo akan dibersamai sama Allah. Ingat tuh ayat ini. Begitu iya. Kalau lo maafin dia, nanti Allah akan membersamai kamu gitu. Penjelasannya sebentar. Itu dulu, pahami dulu. Oh, jadi kalau kita maafin orang, Allah akan beserta dengan kita. Yang kedua, surat At-Taubah lagi, bukan 128 nih. Ini kesambung tadi nih. Harusnya 1, 2, 3. Gitu ya, kesambung jadi 8 tuh angkatnya. Maaf ya, salah. Yang kedua, surat At-Taubah ayat 1, 2, 3 ya bro. Ayo, silakan Mas. Siapa aja ketemu langsung baca. Mas Sony. Ayo Mas Sony, silakan Mas Sony. Wa'lamu annallaha ma'al
muttaqin. 2 kali Allah bilang nih, udah maafin aja deh. Kalau kamu maafin, ketahuilah aku akan membersamai kamu. Oke. Satu lagi, surat An-Nahl, surat ke-16. Surat 16 baru 128. Surat 16 baru ayatnya 120. 16 128. Nah, ulang Bang Ucok. Oh, Bang Ucok di 5 aja nih baca. Oh. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguh benar loh gitu loh. Benar nih kata Allah bahwa Allah itu akan beserta dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Wal ladzina hum muhsinun. Jadi kalau kita mau berbuat baik, Pak Tri, ya, Allah akan membersamai kita. Apa yang dimaksud muhsinun berbuat baik di sini? Ini tiga ini. Ini tiga ini perbuatan baik level tinggi nih Pak. Coba lihat lagi ayat 134 surat Ali Imran. Lihat lagi surat ketiga ayat 134. Lihat closing ayatnya. Setelah Allah jelaskan definisi orang yang bertakwa, lihat penutupan ayatnya apa Allah bilang. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta sama orang yang berbuat ihsan. Jadi bisa melakukan tiga hal ini itu pekerjaan ihsan, pekerjaan baik level paling tinggi. Makanya bahasanya ihsan, bukan toyib. Kalau toyib itu baik juga, tapi levelnya beginner. Baik dia, tapi masih level 1. Ada yang di atas baik, namanya khair, lebih baik lagi. Nah, itu advance gitu. Jadi beginner terus advance. Ada lagi di atasnya advance, itu ihsan. Jadi kalau kita bisa melakukan tiga hal ketakwaan ini, ahsan tak? Ente cakep. Cakepnya level tertinggi mati. Makanya di surat 16:128 sesungguhnya Allah akan membersamai orang yang bertakwa dan Allah akan bersama dengan orang-orang yang membuat ihsan. Wallazina hum muhsin. Oh berarti kalau gue mau maafin tuh temen gue yang rese tadi, Allah akan bersama sama gue. Iya, Allah yang bilang. Nah, ketika kita baca kalimat Allah beserta orang yang bertakwa, jangan cuma dibaca doang begitu, Pak. Allah beserta orang yang bertakwa titik tutup pulang. Nggak dapat feel-nya. Tapi kita tadaburi ayat ini, Allah beserta orang yang bertakwa. Jadi kalau gue maafin, berarti Allah akan bersama dengan gue dong. Iya. Sekarang Bang Ucok ceritanya nih, Bang Ucok nggak pegang duit. Cerita atau fakta nih kira-kira? Cerita ya. Ceritanya Bang Ucok lagi nggak pegang duit, dikit deh duitnya deh. Terus ada yang ngajak Bang Ucok jalan-jalan. Cok, kita jalan-jalan yuk ke Paris 2 minggu. Gitu. Kita ke Paris Cok 2 minggu. Tapi Ucok lagi nggak pegang duit. Berikit nggak kira-kira? Cok, kita ke Paris 2 minggu. Gimana Bang Ucok? Bang Ucok ini baru andai-andai udah berat banget rasanya. Ngomong aja orang baru andai doang. Cok, kita ke Paris 2 minggu. Diajak orang nih, tapi Bang Ucok nggak pegang duit. Kira-kira Bang Ucok mau bilang apa? Bingung gitu. Aduh, gue nggak pegang duit nih. Kan gitu kan Bang Ucok. Kita rewind, ceritanya kita rewind. Ada orang datang ke Bang Ucok, ya ngomong begini, Cok, kita jalan-jalan yuk ke Paris 2 minggu.
Dan ternyata orang yang ngajak Bang Ucok pergi ini adalah tangan kanannya RI 1. Nggak main-main dia. Bang Ucok ini linknya nggak main-main. Ternyata yang ngajak beliau jalan tangan kanannya RI 1. Terus Bang Ucok bilang, gua nggak pegang duit. Lo berangkat bareng RI 1, Cok. Walaupun lo nggak punya duit, kira-kira nyampe nggak ke Paris? Kalau barengan sama RI 1, nyampe. Tanggal berapa ya kalau gitu berangkatnya, kata Bang Ucok? Tanggal 23. Waduh, mobil gua 24, genap nomornya. Lo berangkat sama rombongan RI 1, biar kata nomor mobil lo genap atau angka prisma atau angka prima, tetap lewat kalau RI 1. Iya kan? Iya. Gue belum pesen tiket. Lo APRI 1, Cok. Lo nggak pakai tiket nyampe ke sono. Jelas kan? Bersama RI 1 aja, masalah kelar kan? Kelar. RI 1. Yang akan membersamai orang yang bertakwa itu Rob, pemilik semua orang pertama di dunia. RI 1, Venezuela 1, Nicaragua 1, Uzbekistan 1. Yang akan membersamai Bang Ucok adalah Allah, pemilik semua presiden nomor 1 di dunia. Kalau barengan RI 1 aja semua urusan selesai, apalagi kita dibarengin sama Allah. Itu maksudnya. Jelas kan? Jadi innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Itu maksudnya kita akan dibarengin sama zat pemilik surga dan neraka. Bareng RI 1 aja masalah selesai. Apalagi barengan sama Allah. Kalau kita dibersamai sama Allah, berarti kira-kira ada masalah nggak, Pak? Kalau kita dibersamai sama Allah, berarti hidup kita akan ada masalah nggak? Hah? Ada tetap. Tetap ada. Sama kan tadi masalahnya Bang Ucok apa? Mobil gua nomornya genap nih. Ya, lu sama RI 1 selesai. Ada masalah, tapi beres. Gue belum pesen tiket, lo berangkat sama RI 1, Cok. Beres. Sama. Orang kalau bertakwa itu benar-benar bertakwa nih, mau melakukan 3 hal ini, Allah akan barengin dia. Artinya, dia tetap akan punya masalah. Tapi setiap dia punya masalah, masalahnya diselesaikan sama Allah. Ada aja jalannya. Maka, Allah berjanji nih, kalau kamu mau bersabar, kalau kamu mau bertakwa, otomatis kamu sabar. Kalau kamu mau bertakwa, aku akan bersamai kamu. Dan kalau aku bersamai kamu, lihat yang Allah janjikan di surat Al-Talaq ayat 2 dan 3. Lihat apa yang Allah janjikan kalau kita mau jadi orang yang bertakwa. Silakan baca. An-Naml ayat 2. An-Naml ayat 2 dan 3. 5 ayat 2 dan 3. Kalau bulan mereka telah mendekati akhir tidaknya. Alinea terakhirnya dah. Alinea terakhir yang barang siapa bertakwa, siapa bertakwa berdua, dia akan membukakan jalan keluar baginya. Lihat janji Allah nih. Ketika Allah bersamai orang yang bertakwa, ketika Allah bersamai kita, Allah janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kamu mau memaafkan sahabat kamu tadi, kalau kamu mampu menahan amarah, kalau kamu selalu berbagi di waktu lapang dan sempit, janji Allah, barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar baginya. Berarti ada masalah nggak? Ada, tapi jalan keluarnya juga ada. Berarti selesai nggak masalahnya? Selesai. Jadi yang namanya masalah Pak, itu selalu Allah turunkan bersamaan dengan sahabat karibnya si masalah itu. Apa sahabat karibnya masalah? Apa? Solusi.
Masalah tuh punya sahabat, namanya solusi. Allah selalu turunkan masalah bersamaan dengan solusi kalau dia bertakwa. Kalau orang yang tidak bertakwa, Allah hanya turunkan masalah, solusinya di hold di langit. Masalahnya sama, tapi yang satu selesai, yang satu lagi masih puyeng. Puyeng sampai bunuh diri lagi. Sama-sama masalah punya hutang, yang satu selesai, yang satu bunuh diri Pak Renaldi. Di Purwokerto, di Jawa Tengah kemarin, terakhir saya ke sana, 3 orang bunuh diri gara-gara terlibat hutang. 3 orang bunuh diri gara-gara terlibat hutang. Padahal hutangnya gede-gede amat, cuma hitungan juta. Sementara yang hutangnya sampai puluhan juta, ada yang sampai MM-an, itu nggak bunuh diri dan selesai, gitu loh. Ya. Itu janji Allah ya. Allah akan berikan jalan keluar. Yaj'allahu makhraja. Lihat ayat 3-nya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari mana Bu Arnilasari? Allah akan kasih rezeki lewat mana? Dari arah yang unpredictable. Dari arah yang nggak pernah terduga sama sekali. Jadi gitu, kalau kita mau maafin orang, salah satu aja deh, maafin orang, Allah akan berikan rezeki dari arah yang nggak pernah kepikiran sama kita. Pak Haji Sunadi, Pak Haji, saya izin cerita satu lagi Pak Haji. Masih bisa nggak? Bisa ya? Oke, saya akan sampaikan cerita Bapak Ibu sekalian. Ini true story Pak Rinaldi. Ini true story supaya kita mau bermain di level takwa. Emang berat, emang susah banget untuk jadi orang yang bertakwa, tapi worth it kalau kita perjuangkan karena surga akan menunggu kita. Ini true story. Kejadiannya di Tangerang juga, tapi Peru. Ya, ada sepasang suami istri, orangnya masih hidup nih. Jadi kalau Bapak mau ketemu nanti bisa ikutan ke Masjid Al Hikmah Jalan Nusa Indah 2 nomor 1. Masjidnya namanya Al Hikmah Pak. Dan beliau salah satu pengurus DKM Masjid Al Hikmah. Orang Awak juga. Orang Awak juga, emang siapa orang Awak di sini? Oke. Suami istri ini punya anak laki-laki dan anaknya itu istimewa, spesial. Maksudnya kondisi kakinya nggak sama dengan kondisi kaki manusia pada umumnya. Jadi dia nggak bisa berjalan dengan kaki, jalannya dengan tangan. Jelas ya? Sampai usia 30-an lebih itu anak jalannya dengan tangan atau digendong sama bapaknya kemana-mana. Tapi ini cerita ketika anaknya masih kecil. Anaknya masih kecil lah ya, umur 4-5 tahunan. Beliau ngontrak di satu rumah, di sebelahnya juga kontrakan tanggaan dengan beliau. Satu kali anak yang istimewa tadi main Pak Toto sama teman-teman sebayanya yang normal. Main ke rumah sebelahnya, terus tahu-tahu ada suara timbukan gitu. Gitu. Ke rumah sebelahnya itu. Keluar dong yang punya rumah. Yang punya rumah keluar, itu bocah pada kabur enggak? Kabur. Yang ketinggalan siapa kira-kira? Yang tadi yang istimewa ketinggalan. Karena yang ketinggalan cuma dia, yang punya rumah bilang, pasti kamu nih yang lempar-lempar. Itu batu diambil lagi Pak, dilempar ke anak itu, kena ke jidat dan berdarah. Orang tua mana yang enggak sedih ngelihat kondisi begitu, apalagi anaknya spesial kan. Lihat dilempar batu, berdarah jidatnya. Itu ibunya nggak terima Pak. Ibu si anak itu nggak terima sama sekali. Ibu itu marah dan berusaha masuk ke rumah sebelahnya untuk marah gitu. Dia nggak terima anaknya dilempar batu dan berdarah. Tapi ketika istrinya ini emosi, si ibu emosi, suaminya, yang cerita suaminya nih, suaminya tuh bilang, udah Bu, udah maafin aja, udah nggak usah. Tapi dia bilang, saya ngomong maafin aja, udah nggak usah itu dalam keadaan juga yang emosi sebetulnya. Cuman nggak pengen suasana semakin keruh, jadi udah maafin aja, maafin, udah nggak usah.
Tapi saya ngomong begitu pun dalam keadaan emosi. Jelas ya? Dan akhirnya ditahan istrinya, masuk dalam rumah. Sampai di rumah, si suami berusaha untuk memaafkan tetangganya. Berusaha nih Pak Tri. Pengen maafin tapi nggak bisa. Pengen maafin tapi kesel lagi dadanya. Kesel sampai tengah malam nggak bisa dia maafin. Saking susahnya memaafkan tetangga yang melempar anaknya pakai batu dan berdarah jidatnya, dia sampai minta tolong sama Allah. Atau sampai minta tolong sama Allah, ya Allah, tolong saya supaya saya bisa maafin tetangga saya ini. Susah tuh memaafkan. Saking susahnya, sampai dia minta tolong, ya Allah, tolong saya pengen maafin tetangga saya nggak bisa nih. Tolong saya ya Allah, saya pengen maafin tetangga saya. Dua permintaannya, tolong saya agar bisa memaafkan tetangga saya. Doa yang kedua, tolong berikan saya rezeki, saya pengen pindah dari kontrakan ini ya Allah. Karena tetangganya ini nggak bagus. Kasih ya, malam dia berdoa. Sampai akhirnya dia bisa memaafkan tetangganya itu dari hati. Akhirnya, iya oke, saya bisa maafin dari hati Pak. Seperti pengorbanan Abu Bakar tadi tuh, maafin Bisnu kan berat banget. Berarti dia melakukan ketakwaan nggak? Janji Allah. Kalau kamu bertakwa, aku akan berikan rezeki dari arah yang tidak kamu duga-duga. Besoknya jam 11 malam, belum pada tidur. Terus tetangganya berisik di rumah sebelah. Takut. Gitu. Dia ngintip dari jendela, ternyata tetangganya itu lagi angkut barang. Depan rumah ada truk, kulkas diangkutin, meja. Pindah loh. Allah nggak ngasih dia uang untuk cari kontrakan baru, tapi tetangganya itu malah yang pindah. Rezeki bukan? Kan dia minta menghindar dari tetangga yang zolim nih. Ya kan, ya Allah berikan saya rezeki, saya pengen cari kontrakan baru. Allah gerakan hati tetangganya malah yang pindah. Satu. Terbukti nggak janji Allah? Terbukti. Ternyata nggak sampai di situ Pak. Besoknya, beberapa hari kemudian dia ketemu sama temennya, bilang begini, Pak, Bapak udah pergi haji belum? Belum. Mau nggak berangkat haji? Mau lah. Oke, urus visa, Bapak berangkat sekarang juga. Gak usah ngantri maksudnya. Senang nggak? Senang. Bapak urus visa, Bapak pergi ke travel ini, disebutin nama satu travel haji. Udah urus visa, dia berangkat ke travel itu, sampai di kantor travel, kata petugas travelnya, Pak, Bapak berangkat tahun ini juga, nggak pakai antri, dan Bapak berangkat dengan ONH plus 130 juta waktu itu nilai. Saya nggak punya duit Pak buat nambahinnya. Bapak nggak bayar apa-apa. Bapak berangkat sekarang juga dan ONH. Ya, dan sejak itu Pak Toto, sejak dia memahami ini, dia bilang sekarang saya punya mental. Kalau ada orang yang salah sama saya, belum dia minta maaf, saya udah maafin. Keren banget. Jadi kalau saya salah nih sama Pak Renaldi, ya saya salah banget dari hari ini. Terus ntar siang saya ke rumah nih Pak Renaldi. Tok. Assalamualaikum Pak Renaldi. Oh iya masuk Pak Indra. Pak, saya udah saya maafin Pak Indra. Ya, saya belum minta maaf, Pak Renaldi udah maafin saya. Itu mental orang kantor tuh kayak gitu. ONH plus Pak, nggak pakai ngantri. Kita yang ngantri aja udah waktunya digeser lagi sama Allah, COVID lah dan sebagainya. Jadi ini udah jadi Allah. Gimana Pak? Asik gak jadi orang pertama kira-kira? Iya berat banget, tapi worth it ya. Dengan apa yang Allah janjikan. Worth it banget. Dan
Kalau kita bertakwa berarti kita sabar. Seperti sabarnya Abu Bakar tadi. Pertanyaan terakhir di sesi kajian kita sebagai penutup, silakan Bapak Ibu perhatikan. Siapa 10 orang yang dijamin masuk surga tanpa dihisab? Pertama siapa? Abu Bakar, ya kan? Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga siapa? Utsman, kemudian Ali. Yang kelima Abdurrahman bin Auf. 6 Tolhah bin Ubaidillah. 7 8 9 10. Selesai. Mereka adalah nama-nama yang dijamin akan masuk surga tanpa dihisab. Berapa orang tadi? 10. Terus surga luasnya apa tadi kata orang? Kalau selebar langit dan bumi terus isinya cuma 10 orang, mubazir nggak? Mubazir. Pengen nggak ada nama ke-11 Rinaldi, 12 Tri, 13 Toto, 14 Fani, 15 Haji Suradi, 16 Pedoy, 17, 18, 19 nama-nama orang-orang ada di Musaloka. Pengen nggak? Pengen kan? Luas banget nih. Masa sih kita nggak kebagian satu-satu kapling acat kan gitu? Pertanyaannya, mungkin nggak kita bisa masuk surga sama seperti Abu Bakar di goiri hisab tanpa dihisab? Pertanyaannya itu, mungkin nggak kira-kira? Mungkin. Caranya? Buka surat 39 ayat 10. Saya akan share satu video ke Pak Suradi, ya Pak Suradi. Nanti Pak Haji tolong share ke jamaah, ada pasti ada. Saya share ke Bapak ya. Surat Az-Zumar, surat 39 ayat 10. Ayat 10. Kemudian saya mau share ke Pak Suradi. Oke, Pak Suradi izin saya share satu video. Oke, sudah saya share. Tolong Pak Suradi share lagi Pak ke bapak-bapak dan ibu-ibu. Oh niat saya share, oh niat ya. Bu Arnila Sari juga saya share ya Bu Arnila ya. Tolong dikasih lihat ke sebelah kiri kanannya. Sudah, silahkan dibuka videonya. Saya minta bapak-bapak simak dulu videonya, terus pahami, ya. Sudah, silahkan dilihat. Sudah masuk Pak Renali? Iya. Dikira. Oh, nggak kelihatan itu ya.
Udah deh. Beres ya. Jadi, ya mudah-mudahan sudah dengar ya. Bu Ani Rasari udah beres semua? Udah. Oh Nia? Udah ya. Oke. Jadi di akhirat nanti itu ini tanya nih, ada nggak sih orang yang akan masuk surga tanpa dihisab? Dan kata syekhnya, siapa tuh? Abu Bakar. Selain Abu Bakar ada lagi nggak? Ada. Siapa berikutnya? Para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Ada lagi nggak? Kan luas banget surga nih. Ada. Siapa? Sobirin, orang-orang yang bersabar. Orang sabar itu tadi nih, orang yang bertakwa kan sabar. Kenapa orang bersabar itu akan masuk surga tanpa dihisab? Jadi mereka jalan masuk ke surga, di stop sama malaikat Ridwan. Mau kemana Pak Toto? Pak Toto mau kemana? Mau ke surga? Kan belum nanti, belum ngambil buku catatan amal, belum ditimbang amalnya. Antum nggak baca Quran sih, gitu kata Pak Toto. Bilang sama malaikat. Aku nggak tahu ya ayatnya ya. Emang ada ayat apa di Quran? Az-Zumar ayat 10. Lihat Az-Zumar ayat 10, lihat closing dari ayatnya. 39 ayat 10. Emang berat banget sabar nih, tapi ayat ini benar-benar menyadarkan kita betapa jadi orang bertakwa itu harus menjadi sesuatu yang kita perjuangkan. Tolong baca Pak. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan Allah sempurnakan pahalanya tanpa batas. Kalau tanpa batas berarti pahalanya muncul terus kan? Ya kan? Jadi waktu kita mau memaafkan kesalahan orang, itu pahala kita muncul tanpa batas loh. Kalau tanpa batas berarti banyak banget nggak pahalanya? Kalau banyak banget berarti dosa-dosanya pasti tercover nggak? Pasti nggak? Pasti tercover. Kalau udah tercover ya udah. Ngapain dihisap lagi? Tiba-tiba udah masuk aja tuh. Mereka duluan nanya, emang sabar kamu kayak apa? Saya itu kalau dijahatin orang, saya sabar. Kalau ada yang berbuat nggak asik, saya maafin. Kalau dapat nikmat, saya syukuri. Wah udah nggak ada khawatir kalau begitu. Silakan masuk. Tuh Pak. Jadi kalau 10 nama tadi udah disebutin ditambah dengan para syuhada, usahakan nama-nama berikutnya adalah jamaah-jamaah yang ada di pesantren bisnis itu. Ini bukan tentang bisa atau enggak jadi orang sabar, tapi mau atau tidak kita menjadi orang yang sabar. Mau nggak jadi orang yang bertakwa? Ini yang bisa disampaikan. Ya, semoga Allah tolong kita untuk punya kesempatan bisa menjadi orang yang benar-benar bertakwa. Ya, sehingga kita bisa berkumpul bukan hanya di Baitul Hikmah Musyawarah. Mudah-mudahan kita bisa kumpul di surganya Allah bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Cukup dari saya. Azza wallahu yar'ana wa yahfizuna walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf sudah lewat banget dari waktunya Pak Suradi dan ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.